salam kenal semuanya. Saya Helga Yohanes Simatupang. Saya adalah dosen pada program studi hubungan internasional UPN Veteran Jawa Timur. Nah, semester ini saya mengampu mata kuliah seminar hubungan internasional. Jadi ini adalah mata kuliah untuk persiapan skripsi, ya, khususnya di teman-teman semester 6 HI UPN Veteran Jawa Timur. Dan untuk sesi kali ini saya akan sharing bagaimana cara mudah untuk menyusun pertanyaan penelitian atau research question yang kadang teman-teman itu bingung gitu bagaimana menyusunnya. Oke, kita next. Ya, apa sih yang harus teman-teman lakukan di awal? Ya, identifikasi topik utamanya teman-teman. Pilih isu yang relevan dengan kajian HI. Ya, di HIUPN sendiri itu dibagi 3 peminatan ya. Nah, saya itu mengampu yang mata kuliah diplomasi dan yang terkait dengan lokalisasi. Jadi nanti ada satu teman saya juga yang akan mengampu yaitu Mas Arya Bimo Utomo. Dan untuk yang oke, kita lanjut untuk identifikasi topik utama. Misalnya dengan topik diplomasi, teman-teman bisa bahas soal diplomasi budaya, lalu ada kaitannya dengan politik luar negeri, atau teman-teman juga mungkin bisa, kalau misalnya yang tertarik soal keamanan, bisa bahas keamanan regional, organisasi internasional, ekonomi politik global, ataupun konflik internasional. Nah, jadi isu HI itu sangat beragam, dan itu tuh biasanya ada irisannya dengan bidang lain. Nah, teman-teman jangan sampai terkecoh, ya harus ada HI-nya gitu. Jadi kalau misalnya nanti ditanya oleh penguji gitu ya, di mana HI-nya, teman-teman harus bisa bisa jawab. Jangan sampai nanti isunya sangat lokal gitu, sangat lokal dan tidak ada kaitannya dengan hubungan internasional. Nah, pastikan topiknya juga sesuai dengan minat pribadi, ketersediaan literatur, dan ruang lingkup penelitian. Jadi pertama kali yang saya bilang sama mahasiswa terkait topik skripsi, teman-teman harus suka dulu dengan topik itu, karena teman-teman nanti akan apa ya, ya mungkin sekitar 1 semester untuk ya membuat penelitian sampai nanti bisa lulus menjadi sarjana. Dan jangan sampai nanti teman-teman tuh di tengah jalan tuh mungkin karena ngerasa dipaksa sama dosen itu jadi males-malesan gitu ngerjainnya. Nah, itu yang harus dihindari. Makanya pertama kali teman-teman harus suka dulu dengan topiknya. Ini misalnya nih contoh karena saya apa ya mengkajinya dari sisi diplomasi. Nah, ini contohnya yang terkait diplomasi budaya. Diplomasi budaya Korea Selatan melalui K-pop atau peran Indonesia dalam penyelesaian konflik Rohingya gitu. Jadi eh, tahu dulu gitu topiknya, topik besarnya apa gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Eh, Ya, rumusan masalah awal atau fenomena apa yang muncul. Temukan gap atau masalah yang muncul dari fenomena. Misalnya teman-teman bisa menanyakan apa yang belum banyak dibahas, apa yang menjadi problematika, apa yang kontroversial. Misalnya, banyak negara menggunakan gestur diplomasi, tapi bagaimana efektivitasnya? ASEAN punya prinsip non-intervensi, tapi bagaimana pengaruhnya pada krisis Myanmar? Ya, seperti itu. Jadi, temukan research gap-nya gitu. Jadi, kesenjangan penelitiannya apa? Ya, kalaupun misalnya sudah banyak dibahas orang, teman-teman bisa bahas dari sisi yang lain. Jadi POV-nya yang diubah seperti itu. Oke, yang ketiga itu adalah menentukan fokus atau batasan penelitian. Batasi waktu, aktor, dan aspek yang dikaji. Jangan sampai waktu, aktor, dan aspek yang dikaji itu terlalu luas. Jadi teman-teman bisa apa ya menelitinya secara lebih mendalam. Misalnya, teman-teman jangan bahas diplomasi budaya Korea Selatan di dunia. Dunia itu kan banyak banget, berapa ratus negara gitu. Jadi lebih baik ke peran K-pop misalnya dalam diplomasi budaya Korea Selatan ke Indonesia, jadi spesifik negaranya. Nah, dan ada jangkauan penelitiannya, itu dari tahun 2015 sampai 2020. Oke, selanjutnya yang keempat, itu gunakan teori atau konsep HI. Jadi hubungkan dengan teori atau konsep agar pertanyaannya tidak sekedar deskriptif. Misalnya teman-teman bisa pakai konsepnya soft powernya Joseph Nye gitu ya. Lalu ada mungkin neorealisme, konstruktivisme, diplomasi publik, keamanan manusia. Jadi biasanya kalau apa ya teori itu ada isme-ismenya gitu ya, yang gampangnya gitu. Nah konsepnya itu ya berkembang sesuai dengan topiknya teman-teman. Ini contoh bagaimana soft power Korea Selatan melalui K-pop mempengaruhi citra negaranya Korea Selatan, atau bagaimana konstruktivisme menjelaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. Seperti itu. Oke, lalu yang kelima, ubah ke bentuk pertanyaan penelitian. Rumuskan dengan jelas, fokus, dan bisa dijawab. Hindari pertanyaan yang terlalu normatif. Seharusnya apa gitu. Lebih baik gunakan analisis deskriptif atau eksplanatif.
Jadi kalau misalnya analitis deskriptif itu bisa misalnya pakai apa kata tanya bagaimana dan eksplanatif itu mengapa. Misalnya ini contoh pertanyaan penelitian, bagaimana strategi Indonesia dalam diplomasi lingkungan di COP 26 ya. Lalu untuk yang eksplanatif pakai kata mengapa, misalnya mengapa ASEAN kesulitan menangani krisis Myanmar. Dan satu lagi contohnya misalnya bagaimana gastrodiplomasi Indonesia melalui rendang membangun citra nasional di Asia Tenggara. Jadi sebenarnya semakin spesifik studi kasusnya semakin baik teman-teman. Teman-teman bisa fokus seperti itu. Lalu teman-teman bisa turunkan ke pertanyaan penelitian turunan. Misalnya pertanyaan utama biasa dibagi ke beberapa pertanyaan kecil agar lebih operasional. Misalnya nih pertanyaan utamanya bagaimana strategi diplomasi Indonesia dalam meningkatkan citra nasionalnya. Bisa teman-teman bagi menjadi beberapa subpertanyaan. Misalnya apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari gastrodiplomasi Indonesia? Bagaimana pelaksanaan program gastrodiplomasi yang ada selama ini? Dan faktor apa yang mendukung dan menghambat strategi tersebut dan bagaimana hasilnya terhadap citra Indonesia di luar negeri. Seperti itu. Jadi bisa diturunkan. Nanti ini juga bisa membantu teman-teman dalam membuat sistematika penelitian seperti itu ya. Oke. 7. Uji pertanyaan dengan kriteria baik. Ya, oke. Jadi eh, ini ya harus memenuhi unsur sebagai berikut. Misalnya, spesifik, relevan, visible, analitis, dan signifikan. Spesifik maksudnya tidak terlalu luas topiknya. Relevan, ya tentu saja sesuai dengan bidang HI. Visible bisa dijawab dengan data yang tersedia. Analitis bukan sekedar deskripsi fakta, tapi juga ada opini yang apa ya didukung oleh fakta gitu. Jadi ada ada hasil analisisnya teman-teman. Ya, kalau nggak ada analisis berarti bukan skripsi, teman-teman ya. Lalu signifikan, memberikan kontribusi pada kajian akademik. Kan sering ditanya tuh, apa novelty-nya, apa kebaruan ilmunya, seperti itu ya. Oke, lalu ini adalah alurnya tadi ya, dari yang sudah kita bahas. Yang pertama tentukan topik, yang kedua identifikasi masalahnya, lalu batasi fokusnya, hubungkan dengan teori atau konsep HI, susun pertanyaan utama, lalu buat sub pertanyaannya, dan evaluasi kualitas pertanyaan teman-teman. Ini contoh yang pertama, misalnya kita pakai tema diplomasi dan soft power. Misalnya, ya, pertanyaan utamanya bagaimana diplomasi budaya Korea Selatan melalui K-pop mempengaruhi citra negaranya di Indonesia pada periode 2015 sampai 2020. So, pertanyaannya, apa strategi diplomasi budaya Korea Selatan melalui K-pop di Indonesia? Ya, lalu bagaimana respon masyarakat Indonesia terhadap diplomasi budaya tersebut? Dan bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan citra Korea Selatan? Jadi pertanyaannya itu apa ya? Semakin lama itu semakin advance. Ini sebenarnya apa ya? Sambung menyambung sebenarnya pertanyaannya. Jadi ada apa ya? Tahapan yang lebih tinggi gitu dari pertanyaan 1, 2, dan 3 gitu. Oke. Lalu contoh misalnya nomor 2 nih, temanya politik luar negeri Indonesia. Pertanyaan utamanya, bagaimana strategi politik luar negeri Indonesia dalam menangani krisis Rohingya melalui ASEAN pada periode 2017 sampai 2021? Teman-teman bisa bagi pertanyaannya menjadi seperti ini, misalnya, apa posisi resmi Indonesia terhadap krisis Rohingya? Lalu bagaimana langkah diplomasi Indonesia melalui mekanisme ASEAN? Dan apa tantangan utama Indonesia dalam mendorong resolusi konflik? Jadi sebenarnya apa ya, kita bisa melihat, teman-teman bisa breakdown dari pertanyaan utama pertanyaan-pertanyaan apa yang penting. Dan ini nanti bisa banget bantu teman-teman untuk membuat sistematika baik di bab 2, bab 3, bab 4, ya, seperti itu. Oke, contoh yang ketiga itu adalah misalnya temanya isu lingkungan. Pertanyaan utamanya bagaimana peran Indonesia dalam diplomasi perubahan iklim pada COP26. Nah, COP26 ini di ini ya teman-teman ya di Inggris ya. Oke, so pertanyaannya bisa dibagi menjadi misalnya, apa komitmen resmi Indonesia dalam COP26, bagaimana strategi diplomasi Indonesia di forum COP26, dan apa hasil yang dicapai Indonesia dari partisipasi Indonesia tersebut. Ya, seperti itu. Oke, ini misalnya contoh lagi, ada tema hak asasi manusia. Pertanyaan utamanya misalnya bagaimana peran Indonesia dalam mendukung Palestina melalui diplomasi multilateral di PBB pada periode tahun 2015 sampai 2022. Teman-teman bisa breakdown ke subpertanyaan. Misalnya yang pertama, apa sikap resmi Indonesia terhadap isu Palestina di PBB? Yang kedua, bagaimana strategi diplomasi Indonesia dalam mendukung Palestina? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruhnya terhadap posisi Indonesia di kancah internasional seperti itu. Nah, ini contoh lagi ya. Saya buat banyak contoh supaya teman-teman makin lama makin paham gitu ya.
Oke, misalnya tema, ada yang suka nih bahas isu identitas dan globalisasi gitu ya. Misalnya pertanyaan utamanya, bagaimana globalisasi makanan tradisional Indonesia dalam gastrodiplomasi meningkatkan citra Indonesia di Asia Tenggara. Nah, pertanyaannya teman-teman bisa buat, misalnya yang pertama, bagaimana pemerintah Indonesia mengadaptasi kuliner lokal agar agar dapat diterima di pasar internasional. Yang kedua, faktor apa yang mendukung keberhasilan lokalisasi kuliner Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruhnya terhadap citra Indonesia sebagai negara dengan identitas kuliner global. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman pola yang bisa dipakai adalah teman-teman rumuskan pertanyaan utama yang spesifik dan turunkan ke 3 sampai 4 sub pertanyaan yang operasional dan fokus pada kata apa, bagaimana, dan mengapa. Seperti itu. Tergantung teman-teman penelitiannya mau deskriptif atau eksplanatif. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam membuat rumusan masalah untuk skripsinya teman-teman. Terima kasih semuanya telah mendengarkan. Sampai jumpa di sesi berikutnya.